Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya Ibu Anissa Tunjaro dari CGB Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini saya akan kita akan bekerjasama terkait aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, pada kesempatan siang hari ini nanti akan dibahas yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan tujuh segitiga restitusi, dan yang kedelapan kesimpulan. Yang pertama terkait pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dengan memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa ibu-ibu semua? Ada berapa? Nah, yang pertama apa? Beriman, yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Yang keenam adalah gotong royong. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif adalah di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama aja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dalam peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Contoh disiplin positif dimulai dari kegiatan sederhana seperti selalu bangun pagi, makan sambil duduk bukan dengan berdiri, apalagi bermain, belajar dulu sebelum bermain, dan dengarkan orang lain ketika sedang berbicara, jangan menyela pembicaraan. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Gianni Gosen dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu mereka tidak melakukan tindakan apapun karena menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri orang lain. Itu yang kedua ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan diletakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah
Pengakuan atau imbalan motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi ini bersifat internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini identitas gagal, hukuman. Biasanya itu seorang guru itu memberikan hukuman seperti fisik, ucapan seperti itu yang menyakiti hati seorang peserta didik. Yang pertama ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi untuk identitas suksesnya, disiplin itu pasti ada konsekuensinya, yaitu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Biasanya dalam konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya yaitu kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Selanjutnya yaitu murid atau anak akan tersakiti karena dengan kita melakukan hukuman, misalkan dengan fisik ya, misalkan dengan cara mencubit, terus ada ucapan yang nadanya tinggi ya, itu murid akan atau anak akan merasa tersakiti. Konsekuensinya, jika seorang guru melakukan hal tersebut, pasti anak dibuat tidak nyaman ya. Untuk restitusi, murid akan mendapatkan penguatan dari seorang guru. Selanjutnya, hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi ketika seorang guru di dalam suatu proses pembelajaran atau menghadapi siswa dengan adanya hukuman, ini siswa itu cenderung perilakunya pasif atau agresifnya meningkat. Jadi emosinya itu kurang terkontrol. Untuk konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, masalah terpecahkan. Selanjutnya yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya yaitu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, contohnya peraturannya adalah kamu harus apa, itu ya. Untuk konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini,
apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya yaitu hukuman murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan itu konsekuensi. Untuk restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Untuk hal negatif, netral, positif. Kalau hukuman, awas dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ada tipe guru yang seperti itu ya. Apalagi kalau guru itu kurang sabar, ya, pasti dia akan sebuah apa ya, ada kata-kata yang mengancam anak seperti itu. Lakukan apa yang saya katakan. Untuk positifnya tentang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, hukuman yaitu mode paksaan, konsekuensinya stimulus respon. Untuk positifnya teori kontrol. Untuk negatif mendorong menyalahkan diri. Untuk konsekuensinya mendorong kepatuhan. Yang restitusinya mendorong disiplin positif. Selanjutnya yaitu hukuman akan cenderung konsep diri merasa peserta didik itu buruk. Kalau konsekuensi konsep diri baik, restitusi konsep diri kuat. Selanjutnya hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika seorang murid sudah terkena hukuman, misalkan dengan jubitan itu ya, dia itu kemungkinan belum bisa apa ya, dekat dengan guru ya. Untuk konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Yang selanjutnya, guru itu kalau hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, misalkan dengan cara memberikan sanksi yang datang dari guru itu sendiri. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Artinya seorang guru itu juga harus bisa memberikan penguatan positif kepada peserta didiknya. Untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi ini masuk ke intrinsiknya ya. Berarti anak paham betul bahwa anak itu yang akan pegang kendali kontrolnya, bukan dari gurunya, bukan dari orang lain ataupun dari orang tuanya. Ini inisiatif diri sendiri untuk restitusi ini. Dampaknya marah. Ya, ketika ada hukuman pasti dampak pada murid dia akan merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, kayak gitu. Apalagi karena hukuman itu misalkan berupa fisik itu sangat tidak boleh dilakukan di dunia pendidikan. Untuk konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi sebagai seorang guru, ketika nanti akan melakukan restitusi, murid itu akan bersemangat untuk memperbaiki diri atau mengevaluasi dirinya. Selanjutnya yaitu hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jelas ya, ketika seorang guru melakukan sesuatu hal yang bentuknya fisik atau ucapan yang dengan nada tinggi, nggak enak didengar, maka sangat melukai bagi seorang murid itu sendiri. Untuk konsekuensinya sudah diketahui atau masuk akal untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Selanjutnya, kalau hukuman kalau dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid.
Untuk restitusi itu dibuat oleh murid atau anak sendiri, tetapi dengan pendampingan guru. Selanjutnya, bahwa hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, ataupun merendahkan. Karena memang kalau hukuman itu terkadang murid yang melakukan kesalahan atau membuat ketidaknyamanan seorang guru itu dengan adanya menjalani hukuman, pasti itu akan merasa menyakitkan bagi guru itu sendiri. Selanjutnya, konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Ya, sekarang yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang, yang ketiga ada penguasaan, yang keempat ada kebebasan, yang terakhir ada kesenangan. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya mengenai kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka suka bekerja dengan kelompok. Dalam kasus di atas, merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak ketika merasa sudah diperhatikan seorang guru, dia itu merasa kasih sayang dan rasa diterima pada dirinya itu ada. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan atau kebutuhan
pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban dari dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Yang keempat, yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni adalah kasus adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Yang kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan yang tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ya, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Materi selanjutnya yaitu tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas merupakan tempat khusus dalam pikiran yang membuat gambaran dari semua yang diinginkan. Murid juga memiliki gambaran dunia yang berkualitas. Sebagai seorang guru, tentunya kita ingin menanamkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan. Agar dapat menanamkan hal-hal yang bermakna serta nilai-nilai kebajikan dalam diri seorang murid, guru harus mampu menggunakan informasi serta menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas.
Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan keras, bukan peraturan kelas? Sebab sesuatu yang diyakini akan lebih mampu menggerakkan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang dibanding hanya sekedar menaati peraturan. Jadi kalau peraturan kelas itu ya biasanya yang membuat adalah guru, ya. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat itu murid dan didampingi oleh seorang guru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan pahami dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas: yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah. Ya, yang kedua, koordinasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, menuliskan kelas impian. Jadi nanti seorang guru bisa meminta murid untuk menuliskan kelas impian mereka. Kelas impian itu apa yang murid itu inginkan di dalam kelas tersebut. Yang keempat, diskusi merumuskan keyakinan kelas. Setelah anak-anak itu menuliskan keyakinan kelasnya, ya, langkah selanjutnya yaitu diskusi merumuskan keyakinan kelas. Yang kelima, mendesain dan mencetak keyakinan kelas. Yang keenam, melaksanakan keyakinan kelas. Ya, ini ada penerapan keyakinan kelas. Jadi nanti ibu-ibu ini semua ya, jadi kita akan menerapkan keyakinan kelas yang nanti kita terapkan atau gunakan di kelas kita. Ya, nanti Bu Anis akan membagikan kertas. Ya, ini apa? Kertas. Ya, atau nanti Bu Guru sebagai murid. Jadi nanti kalian menuliskan apa toh yang kalian impikan di dalam kelas kalian. Ya, ini Bu Anis bagikan. Coba ibu-ibu sebagai murid ya, ini keyakinan atau kelas kalian itu mau pengen seperti apa misalkan. Coba ibu-ibu semua bisa menuliskan satu saja ya, berarti antara guru satu dengan guru yang lain itu pasti berbeda.
satu saja. Kelas kalian itu pengen seperti apa? Sudah menuliskan keyakinan kelasnya nggih, Ibu? Sudah. Kalau sudah nanti bisa ditempel di sini. Ditempel sini. Ya, nanti Ibu maju ke depan untuk menempel keyakinan kelas apa yang Ibu semua inginkan. Monggo bisa ditempel di sini, di bawah PPT ini. Monggo bisa ditempel. Bukan ditempel dulu, Bu. Yang belum diberi nama, bisa diberi nama. Oh, nggak usah ya. Alhamdulillah, ini sudah tertulis semua keyakinan kelas yang diinginkan. Yang pertama, tertib dan nyaman. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, saat pelajaran berlangsung tidak makan jajan. Fokus berarti ya. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, disiplin, beradab dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, kelas yang nyaman. Berarti sama dengan yang ini, tertib dan nyaman. Yang selanjutnya lagi, tanggung jawab. Sudah ada ya. Di bawah, disiplin, beradab dan bertanggung jawab. Terus ada menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, tanggung jawab sama. Terus ada fokus sama ya. Terus kelas impiannya bersih dan nyaman sama ya. Saat pelajaran berlangsung tidak makan jajan, fokus ya. Jadi nanti ibu-ibu semua bisa menuliskan yang lebih singkat lagi ya, seperti fokus, terus disiplin, tanggung jawab. Kalau mengerjakan tugas tepat waktu itu masuknya di disiplin ya. Disiplin udah ada. Selanjutnya, kelas yang nyaman sudah, tanggung jawab sudah ya. Jadi dari ibu semua tadi itu membuat keyakinan kelasnya itu muncul disiplin, beradab dan bertanggung jawab, fokus dan tertib dan nyaman. Itu yang ibu semua inginkan keyakinan kelas yang ibu-ibu impikan. Jadi harapannya nanti bisa diterapkan ke peserta didik ngoten.
keyakinan kelasnya. Terakhir yang kelima yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum, contohnya ya, kasus siswa datang terlambat. Penghukum, kamu selalu saja datang terlambat, pasti selalu datang terakhir. Pembuat rasa bersalah, kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Yang bagi teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Yang sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sebagai seorang manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi ibu, dalam kasus siswa datang terlambat ini, seorang guru itu bisa dia itu bisa memperlakukan murid sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Penghukum, jadi seorang guru itu jika siswa datang terlambat, dia akan selalu bertanya dengan nada tinggi, kayak tadi ya, kamu selalu saja datang terlambat, atau kamu lagi, ya itu sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, biasanya itu seorang guru akan melo gitu ya, ketika dia bertanya sama seorang siswa dengan nada lembut seperti itu. Kamu kan sudah berjanji dan ibu tidak akan terlambat lagi, itu ya. Kalau teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Ini yang ketiga posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Jadi guru itu murid itu diperlakukan sebagai seorang teman. Ya pemantau, dia akan bertanya, guru itu akan bertanya, peraturannya apa? Seperti itu ya. Kamu kenapa? Sanksinya, konsekuensinya apa? Dan yang terakhir manajer. Nah, ini biasanya seorang manajer itu ucapannya itu tulus. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ibu-ibu semua pernahkah ibu-ibu dalam 5 posisi kontrol ini, ibu-ibu sebagai pernah merasa sebagai guru yang menempati posisi kontrol sebagai penghukum? Pernah nggak? Pernah. Sebagai pembuat rasa bersalah? Pernah. Sebagai teman? Sebagai pemantau? Pernah. Sebagai manajer? Pernah nggak? Dari sekian 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus itu sebagai apa? Sebagai teman? Pemantau. Dipantau terus yang muridnya ya? Iya, bisa. Sebagai manajer ya. Jadi posisi kontrol yang paling bagus seorang guru itu harus sebagai manajer, tidak sebagai penghukum. Itu untuk yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ini kurang tepat dilakukan ya, karena dapat mempengaruhi psikis seorang anak seperti itu. Jadi yang paling bagus itu sebagai manajer. Materi selanjutnya yaitu restitusi.
berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ada kerjasama antara guru dan murid untuk memecahkan persoalan bersama, berpikir bersama-sama agar masalah bisa diselesaikan tanpa ada paksaan dari siapapun. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalkan setiap orang pasti ketika anak memiliki masalah atau datang terlambat tadi ya, itu guru harus bisa menstabilkan identitasnya dengan cara, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Guru misalkan juga pernah melakukannya. Yang kedua, kenapa dia bisa terlambat misalkan ya? Seorang guru selanjutnya setelah menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Makanya di kelas itu kita sebagai guru harus bisa membuat keyakinan kelas yang dipercaya, karena keyakinan kelas ini yang buat itu adalah murid-murid yang ada di kelas tersebut. Misalkan ditanyakan lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan disiplin tadi ya, tertib dan nyaman. Kalau ada anak yang tidak tertib dalam belajarnya, kita berusaha melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, ya, nggak langsung memvalidasi tindakan yang salah, tapi harus menstabilkan identitas dulu, dicari tahu dulu validasi tindakan. Yang ketiga langkah selanjutnya yaitu menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ya, ini ada penerapan segitiga restitusi. Monggo ibu semua bisa memperhatikannya nggih. Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi kompetensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Iya, Kak. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain orang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga, karena apabila ada yang dirubah seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya kan cuma pengen Eka Pak. Kesel banget. Saya minta dia di depan teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dia jadi tukang fitnah. Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting, Bapak. Untung kamu jadi tidak lebih kegagalan. Hanya yang mengatakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat kan tindakan kamu yang minta-minta PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Dan lebih dalam berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori koridor akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan
Henry Fonto menyatakan bahwa pada dasarnya kita akan memotivasi secara inklusif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lucu. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan seni dan restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan untuk menghadapi masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu dikomunikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami sulur penerapan seni dan restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai penunjuk dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam seni dan restitusi, bergantung pada nilai beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa saja menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan studi restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan menjadi kuat secara pribadi dapat membangun paksa murid agar dapat menyelesaikan permasalahan yang serius, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke ibu-ibu semua, dengan adanya ibu-ibu menonton video tersebut, mari kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas. Ya, terakhir yaitu kesimpulan untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, diperlukan adanya suasana yang kondusif melalui penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu bagian budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang disakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Dengan keyakinan kelas, murid melakukan suatu tindakan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan motivasi intrinsik. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan dari seorang guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Alhamdulillah. Di sini Bu Anis mau bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah ada pertanyaan? Ada enggak? Apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, berarti ibu-ibu semua sudah paham terkait budaya positif. Semoga budaya positif. Ada yang tanya siapa? Ya, ada yang tanya? Ya, harapannya budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita SD Islam Integral Purwodadi. Yang terakhir, kalau nggak beneran ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, beneran nggak ada pertanyaan, ya Bu Muji, enggak, ya. Terakhir yaitu refleksi. Siapa yang memberikan refleksi? Yang memberikan refleksi? Iya, Bu Risti. Terima kasih Bu Anis atas pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Setelah mendapatkan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Anis, bisa dari sini saya bisa introspeksi diri juga pada diri saya sendiri selama ini, apakah yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan di kurikulum Merdeka atau belum, seperti itu. Dan dari sini saya khususnya ya bisa mendapatkan pengetahuan tentang apa tadi restitusi, kemudian ada bedanya hukuman, kemudian apa tadi ya? Membuat guru itu ternyata banyak sekali ya kriterianya. Ada yang membuat hukuman, ada yang sebagai teman, kemudian ada membuat rasa bersalah, memantau. Dan di sini yang terbaik adalah guru sebagai manajer, seperti itu. Dan semoga dari setelah mengikuti in-house training ini, saya bisa mengimplementasikan di kelas dan bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang kami harapkan, seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Rizky. Ada yang mau merefleksikan lagi terkait pembelajaran hari ini? Bu Dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya diseminasi budaya positif yang disampaikan Mbak Anies cukup bagus. Dengan adanya penjelasan tadi tentang kriteria guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Jadi kita tahu ternyata sikap kita selama ini tuh sebagai apa gitu. Jadi kita bisa memilah-milah posisi kita, kewajiban kita saat kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan, saat kita menghadapi murid yang patuh kayak gitu. Jadi kita bisa memilih posisi yang paling tepat yang mana. Menurut saya seperti itu, dan ini sangat bagus buat perkembangan terutama saya sendiri. Jadi saya nanti bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari terima kasih Ibu semua sudah merefleksikan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan penerapan in-house training diseminasi budaya positif bisa diimplementasikan
di kelas. Mari kita akhiri kegiatan IHT hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.